Benarkah neraka itu ada? Bagian yang pertama. Jika kita berbicara tentang neraka, maka dapat kita jumpai ada begitu banyak ayat-ayat tentang neraka di dalam kitab suci. Nah, nanti saudara bisa membacanya sendiri ya, seperti di dalam Matius 3 ayat 12b, Matius 8 ayat 12, Matius 13:42, Matius 13:50, Matius 22 ayat 13b, Matius 25:41, Matius 25, Lukas 16, 2 Tesalonika 1 ayat 9, Yudas 7, dan bahkan sampai di dalam kitab terakhir dalam kitab suci atau Alkitab, yaitu kitab Wahyu. Neraka pun masih disebut-sebut atau dibicarakan di sana. Contohnya seperti di dalam Wahyu 14 ayat 11, Wahyu 19 ayat 20, Wahyu 20 ayat 10, Wahyu 21 ayat 8. Dari ayat-ayat tersebut maka bisa kita simpulkan bahwa satu, neraka itu merupakan suatu tempat yang nyata dan betul-betul ada. Karena itu kalau saudara mau bunuh diri dengan tujuan untuk lari dari penderitaan dunia ini, maka ingatlah bahwa itu justru menyebabkan saudara akan masuk ke dalam neraka untuk selama-lamanya, di mana di sana saudara akan mengalami penderitaan yang jauh lebih hebat dan jauh lebih menyakitkan dari penderitaan yang saudara sudah dapat di dalam dunia ini. Perlu saudara ingat juga bahwa kalau neraka itu memang tidak ada, maka tidak bisa tidak bahwa semua ayat-ayat tentang neraka yang begitu banyak tadi, yang saya bacakan tadi itu adalah salah dan harus dibuang dari kitab suci. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika kita berkata bahwa neraka itu tidak ada, ayat-ayat tentang neraka pun tidak ada, maka konsekuensi logisnya adalah Allah juga tidak ada. Semua orang harus mengakui bahwa dalam dunia ini ada begitu banyak ketidakadilan. Misalnya, orang saleh yang justru miskin, orang jahat justru kaya, orang kaya dan berkedudukan menindas orang miskin yang rendah, dan sebagainya. Juga ada banyak dosa yang tidak dihukum, mungkin karena dosa itu tidak diketahui orang lain, atau karena pintarnya orang tersebut mempermainkan hukum. Andai kata neraka itu tidak ada, maka semua ketidakadilan dan dosa ini tidak dibereskan. Dengan demikian Allah itu tidak adil. Dan kalau Allah itu tidak adil, maka ia bukanlah Allah. Jadi kalau saudara tidak mempercayai adanya neraka, saudara harus menjadi seorang yang ateis. Kalau saudara tidak percaya adanya neraka, saya justru yakin bahwa saudara akan masuk ke neraka. Pada saat itu saudara akan percaya akan adanya neraka. Tetapi sayang, itu semua sudah terlambat. Dari ayat-ayat yang saya bacakan tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa yang kedua ya, neraka adalah tempat di mana orang terpisah dari Allah untuk selama-lamanya, tanpa bisa dipulihkan kembali. 2 Tesalonika 1 ayat 9, firman Tuhan berkata, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Perhatikan bahwa istilah kebinasaan dalam ayat tersebut di atas tadi tidaklah berarti bahwa orangnya itu dimusnahkan. Bagian terakhir dari ayat itu menjelaskan apa arti dari kata kebinasaan, yaitu dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Dan ini berlangsung selama-lamanya. Mungkin dalam pandangan orang kafir, terpisah dari Allah itu bukanlah suatu penderitaan, tetapi perlu diingat bahwa terpisahnya manusia dengan Allah adalah sumber dari segala penderitaan. Pada waktu Adam dan Hawa masih suci, mereka hidup dekat dengan Allah dan mereka bahagia. Tetapi pada waktu mereka berdosa, hubungan mereka dengan Allah putus, sehingga mulai muncullah berbagai macam penderitaan. Juga di dalam Mazmur 16 ayat 11 dikatakan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di dalam terjemahan bahasa Inggris seperti NIV menerjemahkannya dengan you will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Engkau akan menghiasi aku dengan sukacita di dalam kehadiranmu, dengan kesenangan yang kekal di tangan kanan. Ayat ini menunjukkan bahwa kalau seseorang itu dekat dengan Tuhan, maka ada sukacita dan kebahagiaan. Secara implisit, ayat ini menunjukkan bahwa kalau seseorang itu terpisah dari Allah, maka ia tidak akan mempunyai sukacita ataupun kebahagiaan. Dia memang bisa mendapatkan sukacita atau kebahagiaan duniawi yang bersifat semu dan sementara, tetapi sukacita dan kebahagiaan yang sejati tidak akan pernah ia miliki. Karena itu,
Pada waktu seseorang masuk neraka dan ia dijauhkan dari hadirat Allah untuk selama-lamanya, itu jelas menunjukkan akan adanya penderitaan yang juga bersifat kekal. Dari ayat-ayat yang saya bacakan tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa yang ketiga, neraka adalah tempat penyiksaan atau penderitaan yang luar biasa hebatnya. Ini ditunjukkan oleh kata siksaan di dalam Matius 25 ayat 46, Yudas 7, Wahyu 14:11, Wahyu 20 ayat 10. Lalu orang kaya menderita sengsara, sangat kesakitan dan sangat menderita dalam Lukas 16 ayat 23, 24, 25. Kemudian kata-kata ratap dan ketak gigi dalam Matius 8 ayat 12, Matius 13, 42, 50, Matius 22 ayat 13b. Ada yang beranggapan bahwa ketak gigi itu dilakukan karena mereka marah kepada Allah yang menyiksa mereka dengan begitu hebat. Tetapi saya beranggapan bahwa ketak gigi itu dilakukan untuk menahan sakit yang begitu hebat yang mereka derita. Nah, terlepas dari manapun arti yang benar ya, tetap menunjukkan bahwa orang-orang ini mengalami penderitaan yang luar biasa. Kemudian simbol-simbol tentang neraka, yaitu api dalam Matius 3:12b, Matius 13:42-50, Matius 25:41, Markus 9, Lukas 16, Yudas 7, Wahyu 14, Wahyu 19, Wahyu 20, Wahyu 21. Nah, ini merupakan simbol yang paling umum, dan penggunaan simbol api jelas menunjukkan suatu siksaan yang sangat menyakitkan. Kalau saudara terkena api sekitar 1-2 detik ya, itu sudah sangat menyakitkan. Kalau 15-30 detik itu sudah merupakan suatu luka bakar yang bisa dikatakan parah dan menyakitkan. Bisakah saudara bayangkan bagaimana rasanya kalau saudara dibakar secara kekal? Itu. Kemudian ulat-ulat bangkai dalam Markus 9 ayat 43-48. Pernah terjadi ya, ada orang yang mengalami kecelakaan mobil sehingga lumpuh total karena saraf terjepit pada tulang belakangnya. Di rumah sakit ia terus berbaring pada punggungnya, tidak dibolak-balik ya, karena takut saraf yang terjepit itu akan bertambah parah dan membunuh dia. Dan akhirnya punggung itu membusuk dan ada set atau ulat bangkainya. Dalam keadaan hidup, orang itu merasakan penderitaan yang begitu hebat karena set itu menggerogoti tubuhnya. Akhirnya dia mati dan terbebas dari siksaan ulat bangkai duniawi itu. Tetapi kalau seseorang masuk ke neraka, hal seperti ini itu akan berlangsung selama-lamanya. Bayangkan sendiri, bayangkan. Kemudian kegelapan yang paling gelap itu dalam Matius 8 ayat 12, Matius 22 ayat 13b. Nah, ini menggambarkan keadaan dalam penjara Romawi yang ada di bawah tanah, di mana sama sekali tidak ada cahaya. Ini menyebabkan seseorang itu merasa stres, tidak ada harapan, depresi dan sebagainya, sehingga kemudian bisa menjadi gila, bunuh diri dan sebagainya. Dan ini merupakan tempat penderitaan yang luar biasa hebatnya. Kalau tidak demikian, tentu orang Romawi tidak akan menciptakan tempat hukuman semacam itu. Nah, semua ini ya, maksudnya mulai dari api, ulat bangkai, kegelapan, itu adalah simbol. Nah, ini terlihat dari api dan kegelapan tidak mungkin bisa bersatu. Pada waktu kitab suci menggambarkan surga digunakan simbol, itu dalam Wahyu 21 ayat 11-21. Karena bahan-bahan di surga itu jelas tidak ada di dunia. Itu bandingkan dengan 1 Korintus 2 ayat 9. Kalau surga digambarkan dengan simbol, saya juga percaya bahwa neraka juga digambarkan dengan simbol. Tetapi satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan ialah jangan sekali-kali hal ini membuat saudara menganggap bahwa kalau demikian neraka tidaklah terlalu menakutkan. Pemikiran seperti toh semua itu hanya simbol, jadi tidak perlu kita takuti. Ini adalah pemikiran yang sangat bodoh dan keliru. Perlu saudara ingat bahwa pada waktu kitab suci menggambarkan surga dengan simbol, kitab suci menggambarkannya dengan simbol yang indah. Kalau simbolnya indah atau mulia, maka aslinya tentu pasti lebih indah atau lebih mulia lagi. Sebaliknya, pada waktu kitab suci itu menggambarkan tentang neraka, maka kitab suci menggunakan simbol-simbol yang mengerikan. Kalau simbolnya saja sudah mengerikan, maka aslinya pasti tentu lebih mengerikan lagi. Ya. Nah, selain neraka adalah tempat penyiksaan atau penderitaan yang luar biasa hebatnya, neraka juga adalah tempat penyiksaan atau penderitaan yang bersifat kekal atau selama-lamanya, tanpa ada akhir, tanpa ada pengurangan. Ingat bahwa hukuman di neraka bukanlah hukuman yang bersifat memperbaiki,
tetapi betul-betul hukuman, dan karenanya tidak ada yang namanya pengurangan ataupun istirahat dari hukuman tersebut. Bahwa hukuman di neraka bersifat kekal atau tidak ada akhirnya itu digambarkan oleh api yang tidak terpadamkan dalam Matius 3 ayat 12b, Markus 9 ayat 43b, 48. Api yang kekal Matius 25 ayat 41, Yudas 7. Kemudian siksaan yang kekal dalam Matius 25 ayat 46. Lalu siang malam tidak ada henti-hentinya dalam Wahyu 14 ayat 11. Siang malam sampai selama-lamanya Wahyu 20 ayat 10. Kemudian ulat-ulatnya tidak akan mati dalam Markus 9 ayat 44, 46, 48. Tidak bisanya orang kaya menyeberang ke sorga karena adanya jurang yang tidak terseberangi, itu dalam Lukas 16 ayat 26 ya. William G. Tisset berkata, andai kata Kristus bermaksud untuk mengajar bahwa hukuman yang akan datang itu bersifat memperbaiki dan sementara, ia akan membandingkannya dengan ulat yang bisa mati dan bukannya dengan ulat yang tidak bisa mati, dengan api yang bisa padam dan bukannya dengan api yang tidak bisa dipadamkan. Itu kata Seth. Bahwa di neraka tidak ada pengurangan atau istirahat dari hukuman atau penderitaan itu terlihat dari tidak bisanya Lazarus memberi air kepada orang kaya. Itu bisa saudara baca dalam Lukas 16 ayat 24-26. Andai kata Lazarus itu bisa memberikan air, itu menunjukkan adanya istirahat dari penderitaan atau pengurangan penderitaan. Tetapi ternyata hal itu tidak bisa dilakukan. Ya. Wahyu 14 ayat 11 dikatakan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Kata tidak henti-hentinya oleh King James Version, RSV, NSB diterjemahkan dengan no rest, tidak ada istirahat. Nah, saya beri ilustrasi ya. Seorang wanita yang mau melahirkan anak juga mengalami kesakitan yang hebat kan? Tapi rasa sakit itu tidak datang terus-menerus. Ada istirahat dari rasa sakit itu. Dan ini tentu menyebabkan penderitaan itu jauh berkurang dibandingkan kalau sama sekali tidak ada istirahat. Ya, oke baik, mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya tentang neraka. Simak terus kelanjutan daripada pembahasan kita kali ini tentang neraka hanya di channel Sahabat Yesus Ministry. Sampai jumpa di part atau bagian yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.